Halo semua, pernahkah kalian mendengar seseorang atau membaca teks tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu? Nah, ternyata teks itu bisa kita sebut dengan teks rekon. Teks rekon ini merupakan salah satu jenis teks yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks akademis. Teks ini juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi tentang peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas tentang apa itu teks rekon, jenis-jenisnya, struktur, ciri kebahasaan, serta memberikan contoh-contoh yang relevan. Sebelum kami masuk ke dalam materi, perkenalkan anggota kelompoknya. Ada Shalom, Dayu, Arga, Cika, Cinta, dan Dia. Definisi teks rekon. Teks rekon adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa, kegiatan, atau pengalaman masa lalu secara kronologis. Kata rekon berasal dari kata bahasa Inggris recount yang berarti menceritakan kembali. Teks rekon juga dikenal sebagai teks cerita ulang. Teks rekon memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Teks rekon sering muncul dalam laporan kejadian, cerita pengalaman pribadi, atau berita. Fungsi teks rekon yang pertama yaitu menceritakan pengalaman atau peristiwa yang diamati. Teks rekon digunakan untuk menceritakan kembali pengalaman di masa lampau. Misalnya, seseorang menulis teks rekon tentang perjalanan liburan, kejadian tidak terduga, atau pengalaman pertama kali melakukan sesuatu. Yang kedua, menyampaikan cerita secara runtut atau berurutan. Teks rekon memiliki struktur yang jelas yaitu orientasi atau pengenalan situasi, rangkaian peristiwa, kejadian-kejadian secara kronologis, dan reorientasi atau kesimpulan atau perasaan penulis tentang peristiwa tersebut. Urutan kejadian harus sesuai dengan waktu dan kronologi yang benar, sehingga pembaca bisa memahami dengan jelas jalannya cerita. Yang ketiga, memberikan pesan moral agar orang lain bisa menghindari kejadian serupa. Selain menceritakan pengalaman, teks rekon juga seringkali berisi pesan moral atau pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengambil hikmah atau bahkan menghindari kesalahan yang sama. Pada teks rekon terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama, menyajikan fakta. Isi cerita yang disajikan dapat berdasarkan data-data faktual yang pernah terjadi. Yang kedua, berisi kejadian masa lampau. Cerita masa lampau ini berfokus pada peristiwa dan sejarah yang telah terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, ada menyajikan urutan peristiwa. Menyajikan urutan peristiwa sesuai dengan kronologis yang telah terjadi. Yang terakhir, mengandung imajinasi, bersifat imajinatif yang ditulis dengan unsur fantasi untuk tujuan hiburan. Struktur teks rekon. Struktur teks rekon dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama orientasi, yang kedua urutan peristiwa, dan yang ketiga yaitu reorientasi. Yang pertama, orientasi merupakan bagian awal teks yang memberikan pengenalan tentang peristiwa seperti siapa yang terlibat, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun secara kronologis agar pembaca dapat mengikuti alur ceritanya dengan jelas. Yang ketiga yaitu reorientasi. Bagian reorientasi atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Terkadang bisa juga berupa refleksi ataupun penilaian terhadap kejadian yang telah diceritakan. Jenis-jenis teks rekon. Teks rekon terdiri dari 3 jenis, yaitu teks rekon pribadi, faktual, dan imajinatif. Yang pertama, rekon pribadi. Teks rekon pribadi menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis. Misalnya, cerita tentang momen penting dalam hidup, seperti perjalanan wisata atau kegiatan sehari-hari. Yang kedua, rekon faktual.
Teks rekon faktual menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya, teks rekon faktual mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas. Misalnya, berita, eksperimen ilmiah, atau laporan kejadian. Yang ketiga, rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi si penulis. Ceritanya tidak terjadi di dunia nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata. Contohnya seperti cerita dongeng, cerita fiksi, atau kisah fantasi. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Nah, di teks rekon ini ada beberapa kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan partisipan siapa dan apa. Yang kedua, menggunakan pengacuan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Yang keempat, menggunakan kata-kata konjungsi temporal untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat simpleks yang hanya terdiri dari satu verba utama yang menggambarkan satu aksi, peristiwa, atau keadaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh teks rekon jenis faktual. Pada bagian awal yang disebut dengan orientasi. Pada bagian ini dijelaskan mengenai tata letak Candi Gedong Songo dan kapan dibangunnya Candi Gedong Songo ini. Nah, pada bagian kedua yang disebut dengan urutan peristiwa. Pada bagian ini dijelaskan perjalanan wisatawan untuk menuju Candi Gedong 1 sampai dengan Candi Gedong 5. Lalu dijelaskannya juga isi-isi di dalam masing-masing Candi Gedong Songo. Selanjutnya, pada bagian ketiga yang disebut dengan reorientasi. Pada bagian akhir ini dijelaskannya objek wisata Candi Gedong Songo, yaitu terkait keindahan Candi Gedong Songo, dan juga kesimpulan mengenai Candi Gedong Songo 1 sampai dengan Candi Gedong Songo 5. Kesimpulannya, teks rekon adalah jenis teks yang menceritakan kembali peristiwa yang sudah terjadi. Struktur teks rekon biasanya terdiri dari orientasi atau pengenalan, urutan peristiwa, dan reorientasi atau kesimpulan. Teks rekon sering kita temui dalam bentuk cerita pengalaman pribadi, laporan peristiwa, atau cerita sejarah. Tujuan utama teks rekon adalah untuk menyampaikan informasi secara jelas dan runtut kepada pembaca, seolah-olah membawa pembaca ikut mengalami peristiwa tersebut. I think I'm falling in love. She said